Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik dan teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5 SD atau Madrasah Ibtidaiyah pada subtema 3 pembelajaran 6. Jadi ini pembelajaran terakhir di tema 5 ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di tema 6 kelas 5 SD. Oke, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik dan teman-teman tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru, karena channel ini khusus dibuat untuk adik-adik ya dan teman-teman ya, agar bisa terbantu menjawab soal-soal dari buku tema. Oke, ini dia kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 138 sampai 147 pembelajaran 6 subtema 3 keseimbangan ekosistem di buku tematik. Langsung saja jawaban soal tema 5 kelas 5 halaman 138. Amatilah gambar di atas. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Diskusikanlah pertanyaan tersebut dengan teman-temanmu. Ini dia jawabannya. Kegiatan pada gambar di atas yaitu anak-anak sedang menanam tanaman. Tujuan kegiatan tersebut adalah membuat udara menjadi segar, menambah cadangan air di tanah, dan mencegah erosi tanah. Silahkan dicatat adik-adik. Orang beli. Beli. Ayo membaca. Pada halaman 140 dan 141 disajikan sebuah teks tentang usaha manusia dalam memelihara ekosistem. Usaha manusia dalam memelihara ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga sumber air bersih. Jika kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Ini dia. Ada pembersihan lingkungan ya. Oleh karenanya sebagai makhluk berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara dilakukan, yaitu antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan. Ini dia adik-adik ya ceritanya. Silahkan dibaca sampai selesai ya. Pada halaman 142 teman-teman diminta menuliskan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf serta kesimpulan dari bacaan di atas. Ini dia paragraf pertama. Pikiran utamanya anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya. Informasi pentingnya, banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya penggunaan racun dan bom untuk menangkap ikan serta membuang limbah dan sampah sembarangan. Paragraf 2, upaya manusia untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Pikiran utamanya ya. Selanjutnya informasi pentingnya mengurangi penebangan hutan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian dan menangkap ikan. Membuat semacam kawasan perlindungan atau cagar alam atau hutan lindung. Di tingkat rumah tangga antara lain menanam pohon dan membuat taman terbuka. Paragraf 3, kegiatan-kegiatan sederhana untuk mengurangi pencemaran. Informasi pentingnya, cara mengurangi pencemaran tanah dan sungai yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menanam banyak pohon, dan mendaur ulang sampah. Silakan adik-adik dan teman-teman dijawab ya. Tulis maksud saya ya.
dibuat bagangnya atau tabelnya ya. Bulannya manusia memiliki kemampuan dalam memanfaatkan alam demi kebutuhan hidupnya. Sayangnya banyak kegiatan manusia yang justru merusak keseimbangan ekosistem seperti penggunaan bahan kimia buatan untuk menangkap ikan dan membuang sampah sembarangan. Sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan berpikir, manusia seharusnya mampu memanfaatkan alam tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Silahkan dicatat kesimpulannya. Selanjutnya jawaban halaman 147. 1. Apa saja usaha dan kegiatan manusia yang dapat membantu keseimbangan ekosistem? Mengurangi penebangan hutan, menanam tanaman, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian dan menangkap ikan, membuat semacam kawasan perlindungan cagar alam hutan lindung, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, dan mendaur ulang sampah. Silakan adik-adik catat jawaban halaman 147 nomor 1. Membuat kompos, cari tahu dan jelaskan. 1. Menyiapkan alat bahan seperti sampah organik, kotoran kambing, larutan bakteri E4, air, larutan gula, cetok wadah dan tutup. 2. Campurkan sampah organik dan kotoran lalu cacah agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Siram campuran sampah dan kotoran dengan larutan gula dan bakteri E4. Campur sesekali, diaduk agar larutan dan bakteri E4 tercampur merata. Silakan dicatat adik-adik.
itu lokasinya HP-nya. Ada lokasinya. Nah. Bukan HP-nya. Cas me dulu. Masukkan yang keempat, masukkan tali ke dalam wadah. Yang kelima, tutup wadah tersebut dan tunggu selama kurang lebih 3 bulan. 6. Setiap 2 minggu sekali buka wadah untuk mengaduk campuran pupuk kompos. Silahkan dicatat. Yang nomor 3, mengapa penggunaan bahasa yang baik dan jelas dan sopan sangat penting dalam berkomunikasi agar lawan bicara tidak salah paham terhadap perkataan kita dan agar mudah dipahami ya dengan lawan bicara kita. Ya, itu dia juga jawaban tambahnya ya, agar yang kita temani komunikasi atau bicara dia mudah mengerti ya, dan mudah dia pahami. 4. Cara berkomunikasi seperti apa yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia? Berikan contoh. Jawabannya, berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, tidak berkata tentang hal yang negatif, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Silahkan dicatat adik-adik. Membuat topeng kertas yang telah kamu lakukan sebelumnya. Jawabannya, menyesuaikan pengalaman adik-adik ya dan teman-teman. Bagaimana cara membuat topeng kertas ya yang telah dilakukan sebelumnya dengan menyiapkan gunting, kertas, dan alat lainnya, lem juga. Demikianlah kunci jawaban buku siswa tema 5 kelas 5 ekosistem halaman 142 147 sampai 147. Semoga membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal yang disajikan. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawabannya ya, halaman 142 sampai 147. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik dan teman-teman tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Ingat, channel ini hanya dibuat khusus untuk adik-adik dan teman-teman ya, agar mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal dan tugas di tema 5 atau di buku tema adik-adik ya. Oke. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata salah atau videonya kurang menarik. Selamat di tema 5 karena ini sudah pembelajaran terakhir ya. Sampai ketemu di tema 6 ya, kelas 5. Tetap semangat adik-adik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.